Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang variabel dan keyword. Apa itu variabel? Variabel dalam Robot Framework digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan kembali dalam skrip pengujian. Ini membantu dalam mengelola data yang berbeda dan membuat skrip yang lebih dinamis. Jadi teman-teman, variabel itu secara singkatnya ya, buat menyimpan sebuah data, baik itu integer, string, maupun data-data yang lain. Contoh variabel singkatnya seperti ini. Jadi di dalam Robot Framework itu penulisan variabel itu menggunakan dolar dengan kurung kurawal dan nama variabelnya. Contoh misal di sini adalah username dan dipisah dengan tab. Tab ini dia bertujuan untuk mengisi value-nya. Misalnya example underscore user. Lalu ada juga variabel lain bernama dictionary. Dictionary adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci dan nilainya atau key value pairs. Jadi kalau teman-teman familiar dengan JSON data, contohnya dictionary itu seperti ini. Penulisan dictionary di Robot Framework itu kan pakai tanda dan kurung kurawal, lalu nama dictionary-nya dan isi-isi dari dictionary-nya itu dipisah dengan tanda tab tiap variabelnya. Misalkan name sama dengan John. Kalau ingin mengisi key dan value selanjutnya, teman-teman menggunakan tab juga. Misalkan kalau di contoh ini adalah age sama dengan 30 dan seterusnya. Lalu apa itu keyword? Keyword adalah fungsi atau aksi yang dapat digunakan dalam skrip pengujian untuk melakukan tugas tertentu, seperti mengklik tombol, memverifikasi teks, atau mengirimkan data keyword. Biasanya dikemas dalam bentuk library atau dapat ditulis secara custom. Contoh keyword itu seperti ini teman-teman. Misalkan ini test case ya. Example test case ini adalah nama test case-nya. Open browser. Nah, open browser ini adalah keyword yang dipanggil dalam test case ini. Termasuk juga input text. Yang di bawahnya juga click button dan page source content. Ini keyword untuk memverifikasi hasil testing kita. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja praktekkan di VS Code. Teman-teman buka VS Code-nya masing-masing. Teman, karena kita baru pertama kali membuat file robot framework, teman-teman bisa buka folder di mana teman-teman akan menaruh file-file buat kita belajar nanti. Jadi teman-teman bisa bikin folder baru, belajar robot framework. Oke, bisa masuk di sini. Lalu untuk pembelajaran kita yang pertama, kita buat folder baru saja. Langsung di sini tidak apa-apa. Misalkan variabel keyword seperti ini. Oke. Untuk membuka VS Code, teman-teman bisa menggunakan terminal yang diarahkan ke direktori folder ini. Misalkan sebagai contoh, kalau saya pakai Windows, bisa pakai Open in Terminal di folder ini. Lalu kalau jika sudah muncul terminalnya seperti ini, teman-teman ketikkan code spasi titik. Dia akan otomatis buka direktori VS Code. Nah, ketika VS Code sudah terbuka, teman-teman bisa bikin file di folder variabel keyword. Caranya klik kanan pada direktori variabel keyword, klik new file. Teman-teman bisa tuliskan nama filenya. Misalkan di sini kita samakan saja dengan nama foldernya ya. Dan buat teman-teman yang pertama kali membuat file robot framework dan pertama kali membuka VS Code, teman-teman bisa install yang namanya Robot Framework Server. Nah, yang ini tinggal diinstal. Misalkan nanti sudah diinstal dan belum nama filenya ini belum ada logonya Robot Framework ini, teman-teman bisa close VS Code-nya, lalu buka kembali biar frameworknya itu ke restart, VS Code-nya ke restart dulu biar ekstensinya itu berjalan seperti itu. Oke,
Lalu untuk contoh yang pertama kita akan membuat variabel mungkin single dulu ya. Teman-teman bisa ketikkan di sini variabel. Oke, misalkan kita mau bikin username di tanda dolar dibuka dan ditutup kurung berawal kita ketikkan nama variabelnya misalkan username. Oke, untuk mengisi value-nya teman-teman bisa gunakan tab atau spasi 2 kali. Seperti itu, kita namakan misalkan Spider-Man sebagai contoh ya. Oke, tapi lebih enak kalau saya biasanya pakai tab biar lebih rapi. Seperti itu, lalu eh, kita coba untuk memanggil variabelnya langsung di test case-nya. Kita bisa gunakan bintang seperti ini, lalu tulis test case. Oke, untuk nama test case-nya kita tulis misalkan memanggil variabel username seperti ini. Lalu enter. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan tab agar untuk memanggil menggunakan keywordnya ya. Misalkan saya mau print variabelnya di konsol. Teman-teman bisa gunakan keyword dari robot framework bawaan dengan nama log console lalu nama variabelnya seperti ini. Oke, sudah. Di sini teman-teman bisa running uh, file robot framework-nya. Ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan terminal, kedua bisa menggunakan tombol di sini, ketiga bisa menggunakan tombol di sebelah sini, Run Test and Tag Suite. Tapi di sini kita akan belajar menggunakan terminal agar teman-teman terbiasa dengan customisasi untuk running robot framework-nya. Oke, di sini kita berada di folder belajar robot framework. Sementara file kita berada di variabel keyword foldernya. Jadi kita arahkan dulu dengan ketik robot perintahnya, lalu kita arahkan ke foldernya variabel keyword. Bisa teman-teman klik tab, lalu ketik variabel keyword atau teman-teman bisa menggunakan tab seperti itu. Nah, tinggal klik enter, maka dia akan mengeksekusi test case yang ada di variabel keyword. Seperti itu. Nah, sebagai bonus, di robot framework itu menyediakan kalau setelah running ada report. Teman-teman bisa klik uh, link di sini atau menggunakan kontrol klik. Lalu akan terbuka keywordnya. Di sini kita sudah berhasil uh, menjalankan test case, semua keywordnya berhasil. Oke, saja kita akan mencoba memanggil uh, dictionary. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan dan, lalu misalkan variabelnya account. Nah, di sini kita akan membuat apa namanya value-nya username dan password. Username sama dengan kita samakan. Lalu tab lagi untuk mengisi key pair value yang selanjutnya, password sama dengan seperti itu, sama dengan 1 2 3 misal. Oke, lalu kita akan memanggil uh, apa namanya variabel dictionary kita. Kita bisa menggunakan menambah flash case baru.
Lalu kita gunakan log to console. Nah, lalu kita menggunakan kita memanggil dictionary kita ya, account seperti ini. Oke. Nah, kita bisa run lagi dengan perintah yang sama seperti tadi. Oke, ada error keyword built-in to console expect bla bla ini. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan memanggil maksud saya mau print dictionary, teman-teman menggunakan dolar juga. Jadi kalau di variabelnya kita set seperti ini, tapi di bagian uh, pemanggilan di test case-nya atau nanti di keywordnya itu menggunakan dolar. Coba kita run lagi. Oke, berhasil. Di sini dictionary terpanggil ya, username, Spiderman, password 123. Dia utuh-utuh memanggil semua yang seperti ini dan bentuknya itu seperti JSON ya. Seperti itu. Nah, lalu gimana dengan keyword? Kalau dengan keyword, kita bisa menambahkan di sini sebuah semacam ini ya, baris dengan titik bintang seperti ini, keywords. Nah, di keyword ini kurang lebih penamaannya sama seperti yang di test case. Contoh misalkan apa ya, saya mau membuat keyword memanggil variabel Spiderman seperti ini. Lalu tab juga, kemudian ini akan kita pindahkan di bagian sini, gitu. Kita klik copy saja semua ini. Oke, lalu untuk cara menggunakannya kita akan memanggil di salah satu test case di bawah ini atau kita buat baru saja. Menggunakan keyword. Oke. Nah, kita sudah mendeklarasikan keyword di sini, lalu kita bisa memanggil keywordnya. Keywordnya adalah memanggil variabel Spiderman. Oke. Lalu jika kita run, nah, maka di sini sudah memanggil keyword Spiderman seperti ini. Sama seperti yang ada di test case yang pertama. Mungkin segitu dulu untuk pengenalan tentang keyword dan variabel. Sampai jumpa di video selanjutnya.